Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di pertemuan pertama, eee, teori rancang kota dan morfologi kota. Mmm, Although, eee, saya perlu mengingatkan kalau atau saya perlu menyampaikan terlebih dahulu kalau sebenarnya dalam pelaksanaannya yang didahulukan adalah morfologi kotanya, baru teori rancang kota. Mmm, Mengapa demikian? Hal ini supaya untuk menjaga kontinuitas saja. Jadi memahami bentuk kotanya dulu, baru kemudian kita, menggali teori-teori, seputar, perancangan kota, teori teknik dan metode, rancang kota. Mmm, karena eee, tahun depan kalian akan mengikuti, studio atau praktek perancangan kota, gitu. So, bagi yang, sudah bergabung, saya ingatkan kembali untuk, scanning QR code yang ada di layar. Bagi yang barusan bergabung, silahkan segera scan QR code yang ada di layar untuk mengisi daftar kehadiran kelas. QR code ini akan saya tampilkan lagi, menjelang akhir kelas. Kalau saya lupa, mohon diingatkan. Oke, good. Now, let's start. Oh, sip sip sip, bentar. Hmm, oh ini dia. Oke, good. Mmm, Memastikan kembali suara saya, terdengar dengan jelas, ya? Terdengar, Bapak. Oke, good. Makasih konfirmasinya. Mmm, Minggu ini, masih kuliah pengantar dan seharusnya kita bertemu secara langsung di kelas, namun karena saya dan beberapa rekan dosen yang lain sedang ada keperluan dinas di luar kota, mmm, jadi terpaksa kuliah ini sesi pertama ini diselenggarakan secara daring atau secara online. Kami menyadari bahwa kuliah online ini bukanlah, kuliah online ini adalah sebuah opsi begitu. Jadi ketika, ketika ada yang berhalangan hadir, untuk suatu alasan begitu, kuliah ini, model pertemuan seperti ini bisa dijadikan opsi. Jadi barangkali selama 1 semester ini, mmm, mungkin tidak 100% offline, juga tidak 100% online, begitu. Ada kalanya kuliah akan diselenggarakan secara daring seperti ini. Namun, kita upayakan agar notifikasinya tidak datang mendadak. Jadi misalnya setengah jam sebelum kelas dimulai, offline ya, kan repot semua kayak gitu. Kalau misalnya sudah beberapa hari melakukan perkuliahan online, terus tiba-tiba offline ya, gitu. So, we will do our best gitu mmm, untuk memastikan notifikasi tentang penyelenggaraan atau mode penyelenggaraan kelas itu, disampaikan, tidak mendadak. Yang kedua, yang harus saya sampaikan, saya kira kalian juga sudah sebagian besar dari kalian juga sudah mengetahui bahwa kuliah ini diampu oleh 2 orang, dosen, yaitu saya dan, Pak Yusuf, Pak Muhammad Yusuf. Dan sedikit berita tentang Pak Muhammad Yusuf, tadi pagi, mmm, ibunda Pak Yusuf, berpulang ke rahmatullah. Jadi, mmm, saya minta kesediaannya kesediaannya rekan-rekan sekalian untuk mendoakan, almarhumah Ibu Sunarti, mmm, ibunda Pak Yusuf, eee, menurut agama
bersama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, do this about 30 seconds or so. Berdoa saya persilahkan. Selesai. Terima kasih semuanya. Oke, so, agenda minggu ini karena ini masih merupakan kuliah pengantar, jadi yang akan saya sampaikan adalah informasi seputar rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian rencana evaluasi, dan sedikit pengantar mengenai teori rancang kota dan morfologi kota, khususnya signifikansi morfologi kota. Mengapa kita harus belajar morfologi kota? Pak, kota kan bentuknya udah kayak gitu aja gitu. Well, ada banyak sekali alasan atau reasoning di balik bentuk kota itu. Dan ada banyak sekali proses-proses dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi bentuk kota itu pada akhirnya gitu. Dan signifikansi ini akan saya ilustrasikan dalam bentuk beberapa kutipan dari tokoh-tokoh atau dari beberapa pemikir yang cukup prominent dalam dunia perkotaan gitu, dan dunia ilmu perkotaan begitu. Apalagi yang oh ya, speaking of which, ada beberapa referensi yang mungkin yang seharusnya sudah saya unggah ke Classroom atau saya import ke kelas kita yang sekarang gitu, karena tahun lalu referensi-referensi tersebut juga saya gunakan. Nanti saya ceknya lagi deh. Sekarang kita fokus ke konten agenda kita minggu ini saja. So, sedikit ilustrasi mengenai 16 minggu ke depan. 8 minggu pertama kita fokus ke morfologi kota. 8 minggu kedua, jadi paruh semester kedua, baru kita akan mengeksplorasi teori-teori rancang kota, gitu, teori rancang kota. 8 minggu pertama kalian akan bertemu dengan saya, dan kita akan membahas morfologi kota, dan saya akan membahas morfologi kota, kemudian Pak Yusuf akan melanjutkan dengan menyampaikan teori rancang kota. Adapun morfologi kota itu saya pecah lagi ke dalam 2 subkategori begitu ya, atau ke dalam 2 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan mengenai struktur beberapa bentuk kota, beberapa jenis struktur kota, dan utamanya adalah kita akan mengeksplorasi bersama apa saja sih yang mendorong atau mempengaruhi bentuk kota tersebut. Kalau kita contohnya begini, kalau kita mengibaratkan kota itu sebagai sebuah organisme atau dianalogikan sebagai tubuh manusia, gitu ya. Kalau bentuk tubuhnya itu atletis, mengapa kok bisa atletis? Karena didorong oleh faktor genetik internal, gitu ya, faktor genetik, didorong oleh faktor eksternal, gaya hidup, dan lain sebagainya. Mengapa kok tubuhnya tidak atletis? Sama, mungkin karena genetisnya, bisa juga karena faktor-faktor eksternal seperti gaya hidup dan tingkat ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau kita ibaratkan
seperti itu. Eee, Kota adalah tubuh manusia, ya faktor-faktor pendorong pembentuknya itu macam-macam gitu ya. Dan apakah kota itu seperti tubuh manusia yang bisa kita apa ya, yang bisa kita intip atau bisa kita jadikan indikator bentuk kota itu, apakah bisa kita jadikan indikator kesehatan sebuah kota gitu? Maybe, maybe not gitu ya. Sama halnya dengan analogi tubuh manusia itu tadi, belum tentu yang tubuhnya atletis itu 100% belum tentu mereka lebih sehat daripada yang bentuk tubuhnya tidak atletis gitu ya. Again, karena faktor internal dan eksternalnya itu tadi. Bisa jadi kota yang sprawling, walaupun dia sprawling gitu, dia melebar, tumbuhnya itu melebar, tapi dari segi pelayanan, infrastruktur, dan mobilitas, terus kemudian pertumbuhan ekonomi, barangkali justru yang sprawling itu, yang gemuk dalam tanda kutip ya, itu lebih baik daripada yang kotanya slim atau tumbuhnya ke atas. Begitu pula sebaliknya. Jadi macam-macam. Mungkin bisa dijadikan indikator awal tingkat kesehatan atau tingkat efisiensi kota. Nggak enak juga kalau lama-lama bilang badan sehat, badan nggak sehat gitu. Entah kenapa aku malah loro karpe diem. Tapi tingkat efisiensi dan optimalisasi layanan gitu. Kira-kira apakah ya, karena sejauh ini yang kita dengar adalah urban sprawl atau perembetan itu buruk, tapi kalau vertical atau complexity, vertical growth itu baik, gitu ya. Belum tentu. Gitu. Lalu di paruh semester kedua di teori rancang kota, eh, kalian akan berkenalan dengan komponen-komponen rancang kota, atau setidaknya apa saja sih yang dikulik gitu ya, apa saja sih yang diutak-atik ketika kita merancang kota, elemen apa saja yang dimanipulasi, nggak enak ya manipulasi, elemen apa saja yang dimodifikasi untuk mencapai sebuah rancangan kota yang baik gitu. Terus kemudian proses perancangan kota itu seperti apa. Speaking of proses, saya kira tadi saya belum saya lupa untuk menyampaikan proses terjadinya bentuk kota itu sendiri ya. So yeah, we should talk about that sometime later. Proses dan metode rancang kota, uh, kemudian kriteria rancang kota yang baik itu seperti apa, dan yang terakhir adalah produk rancang kota. Lupa produk, kan sudah jelas produknya adalah sebuah kawasan perkotaan atau sebuah koridor perkotaan, misalnya sebuah koridor di kota gitu. Yang dimaksud di sini adalah produk rancangannya, sama seperti produk perencanaan gitu ya, yaitu dokumen rancangan atau dokumen bencana. Produk rancangan kota itu termasuk apa saja, misalnya kalau dari segi dokumen, produknya antara lain adalah RTBL, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, atau Panduan Rancang Kota Urban Design Guidelines (UDGL). Gitu. Okay, moving on. Sepanjang semester ini, assignment yang akan kami berikan itu adalah group assignment, gitu ya, tugas-tugas kelompok. Saya memanfaatkan fitur di ITS Classroom untuk membentuk kelompok secara otomatis karena kebetulan jumlah pesertanya genap, ada 36 peserta dalam kelas ini. Yang tergabung di dalam kelas kita saat ini adalah 35, termasuk saya, berarti kurang 2 orang. Ada 2 orang yang tidak hadir pagi hari ini, gitu ya. Nggak apa-apa, nanti rekaman ini juga akan saya sampaikan salinan rekaman ini akan saya sampaikan di Classroom untuk diakses gitu, dan pembagian kelompok ini juga sudah bisa kalian akses di Classroom.
masing-masing kelompok terdiri atas 6 orang, mmm, dan in total di dalam satu kelas ini ada 6 kelompok, gitu ya. Kelompok A sampai C, mmm, kelompok A sampai C mmm, akan berada di bawah bimbingan saya, sedangkan kelompok D sampai F di bawah bimbingan Pak Yusuf mmm, untuk tugas tugas kelompoknya, begitu. Nah, tugasnya apa saja, sesuai dengan ketentuan di ITS, minimal ada 4 evaluasi, minimal loh ya, minimal. Mmm, tapi saya kira kita tidak akan melebihi 4 evaluasi ini, begitu ya. Jadi, yang pertama adalah tugas kelompok, yang berkaitan dengan morfologi kota tentunya. Topiknya adalah menelusuri faktor yang mempengaruhi. Perlu saya beri disclaimer sedikit gitu ya, eee, saya suka me eee, saya suka mengganti, eee, sebuah kata dengan padanannya yang sekiranya bisa dijadikan alternatif begitu. Jadi faktor yang mempengaruhi barangkali sesekali akan saya ganti dengan kata-kata seperti faktor pendorong gitu. Karena kalau dari bahasa Inggris biasanya mereka bilang influential factor atau driving factors gitu. Jadi ya, faktor yang mempengaruhi atau faktor pendorong gitu. Jadi tugas pertama adalah, eee, menelusuri, mmm, menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi morfologi sebuah kota. Lalu, evaluasi kedua adalah, ETS atau evaluasi tengah semester, ujian tengah semester, ETS atau UTS, whatever you'd like to call it, begitu. Kalau selama 2 tahun terakhir ini ETS dan UAS biasanya dilakukan secara online dengan bentuk soal multiple choice dan barangkali eee, ada satu atau 2 soal yang sifatnya sifatnya short answer atau, jawaban tertulis begitu. Eee, Ujian tetap akan kita lakukan melalui My ITS Classroom. Soal ketentuan dari apakah, ujian tersebut akan diselenggarakan full online atau, diselenggarakan secara offline serempak begitu, kumpul semua di dalam satu kelas, ngerjainnya di depan di depan pengawas, eee, masih belum ditentukan, gitu ya. Lalu yang terakhir, tugas kelompok, eee, merupakan tugas kelompok yang, seputar teori rancang kota. Kalian akan mengeksplorasi, komponen-komponen rancang kota, teori rancang kota, dan, bagaimana aplikasinya di dunia nyata. So, mmm, Cek, mau masuk ke morfologi kota dulu atau mau melanjutkan pembahasan RPS dan rencana evaluasi dulu? Izin menjawab tuh, Pak. Saya Iya, Aisyah, Pak, NRP 50152110066, mungkin bisa membahas, RPS dulu mungkin, Pak? oke. Terima kasih konfirmasinya. Mmm, you know what, ini bukan lingkungan birokrasi loh, nggak perlu bilang izin menjawab atau izin bertanya. Kalau mau tanya ngacung aja, raise hand, kalau di Zoom raise hand, atau kalau di kelas langsung ngacung, kalau mau menjawab juga tinggal raise hand atau ngacung aja, nggak perlu minta izin. Kita di sini, setara, saya bukan atasan Anda kok. Dan, Baik, terima kasih, Bapak. kita juga jauh dari atmosfer militer. RPF.
Okay. So, saya saya coba pastikan kembali deh, apakah RPS yang sama telah terpampang di classroom. Rasanya sih sudah, gitu. Cuman yang kebetulan saya punya ini adalah, kalau nggak salah, punya yang kelas internasional. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, karena ini kayak kebolak-balik deh, trennya. Hmm. Oh iya, di sini, ada beberapa keterangan yang berbeda tentunya, lecturer atau dosennya bukan guru Li dan saya, tapi, saya dan Pak Yusuf. Tapi secara, garis besar eee, secara garis besar substansinya sama, bukan secara garis besar, memang substansinya sama, hanya bahasa pengantarnya saja yang berbeda. Jadi di sini ada 16, 16 modul. Saya coba zoom-in lagi supaya ada 16 modul. 8 modul pertama, mmm, sorry, ini modulnya ada 8 modul, ada 8 modul. Yang pertama adalah konsep, struktur ruang kota, lalu faktor-faktor yang menentukan atau yang menentukan atau mempengaruhi, pembangunan, perkembangan, dan bentuk sebuah kota, lalu, konsepsi dasar rancangan kota, elemen-elemen dalam rancangan kota, dari perspektif sosial dan dari perspektif, perkotaan, lalu proses atau metode perancangan kota, kriteria perancangan kota, serta produk seperti yang telah saya sampaikan, gitu. Mmm, Minggu pertama, mmm, ya kuliah pengantar, lalu minggu kedua dan minggu ketiga, jadi di dalam 3 minggu pertama kita akan mengeksplorasi konsep struktur perkotaan dan bentuk perkotaan itu tadi. Lalu, minggu keempat sampai minggu keempat sampai 7, kita fokus ke, berbagai macam faktor yang mempengaruhi, eee, bentukan atau, bentuk kota itu tadi. Mengapa kok, mengapa kok faktor-faktor ini terus kemudian dimampatkan di dalam beberapa minggu ini ya, 4 sampai 7, karena, mmm, sebenarnya faktornya itu beragam, banyak sekali. Kita coba mengambil beberapa faktor yang sekiranya, paling berpengaruh, across the board gitu. Jadi, eee, dari beberapa kota yang, ada itu, kira-kira pada umumnya faktor-faktor ini yang berpengaruh gitu ya, secara general. Walaupun dari satu kota ke kota yang lain, bisa jadi, faktor-faktor lain juga bisa berpengaruh. Faktor pertama adalah topografi, yaitu, tanah di atas, eee, tanah di mana, kota tersebut yang dipijak oleh kota itu sendiri. Dan, bagaimana topografi itu mempengaruhi. Eee, apakah kota yang apakah kota yang berada di, ketinggian sekian ratus feet atau sekian ribu feet di atas permukaan laut itu berbeda dengan, kota-kota yang berada di bawah permukaan laut misalnya. Lalu, bagaimana dengan kota yang duduk atau kota yang berdiri di atas lahan yang relatif datar, sampai sejauh mana faktor topografi itu, berpengaruh dalam pembentukan kota itu. Lalu, faktor berikutnya faktor ekonomi dan, dilanjutkan dengan faktor transportasi atau mobilitas. Bagaimana pergerakan, eee, bagaimana pergerakan manusia di dalam kota itu dan,
pergerakan mereka keluar masuk kota itu turut mempengaruhi pembentukan atau bentukan kota itu sendiri. Dan terakhir, eee, faktor-faktor, mmm, saya lebih suka mengatakan kalau, faktor-faktor yang terakhir ini adalah faktor-faktor yang sifatnya intangible, sosial, faktor kebudayaan, dan, faktor politis, begitu ya. Eee, ya mereka bisa intangible, bisa tangible sih, tapi, lebih banyak ke hal yang sifatnya intangible atau sebenarnya tidak terukur, gitu. Kalau transportasi ada rumusnya, ekonomi ada rumusnya, topografi pun, bisa kita lihat, bisa kita sentuh dan kita rasakan, tapi kalau social, culture, dan faktor politis bisa kita rasakan, belum tentu bisa kita itu kita bisa berinteraksi secara langsung dengan faktor-faktor tersebut. Nah, mmm, ke satu 2 3 4 keempat determinan ini, eee, akan kita coba kupas satu persatu dan dalam setiap bahasannya, harapan saya itu juga bisa, eee, akan membantu, teman-teman sekalian untuk melengkapi atau untuk menyelesaikan, tugas kelompok pertamanya. Tugas kelompok pertamanya kan eksplorasi, apa namanya, eksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Memang faktor yang dibahas ada 4, seperti ekonomi, eee, mobilitas, dan, sosio, budaya, dan politis, gitu ya. Tapi barangkali barangkali dalam penelusurannya, teman-teman menemukan adanya faktor yang baru, faktor yang berbeda dari yang sudah disampaikan, gitu ya. Nah, dan mumpung masih di dalam oh, sip. Ya, karena sudah kadang ngomong soal faktor ini, saya, eee, lompat sedikit ke lompat sedikit ke tugas pertamanya. Oke, mohon maaf karena saya belum sempat menerjemahkan term of reference ini ke dalam bahasa Indonesia, tapi bagaimanapun juga, eee, sebagai syarat untuk mendaftar sidang tugas akhir nanti, kalian juga harus tes, tes tes bahasa Inggris, dan memenuhi skor tertentu sebelum diizinkan mengikuti sidang tugas akhir. Jadi ya anggaplah ini sebagai reading exercise begitu ya, reading comprehension ya. So, tugas ini adalah tugas kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri atas 6 mahasiswa dan, dalam tugas ini kalian akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk perkotaan, dari 6 kota di bawah ini. Ada 6 kelompok, ya silakan memilih, kota mana yang sekiranya, eee, diminati oleh kelompoknya masing-masing, gitu ya. Ada Manado, ada Yogyakarta, Bandar Lampung, Pontianak, Denpasar, dan Padang. Saya sengaja tidak mengikutkan Jakarta dan Surabaya di sini mmm, karena what's that word, istilah ilmiahnya itu mbelenek. Saya sudah mbelenek dengan Jakarta dan Surabaya. Jadi saya pikir udahlah, kota-kota lain aja. Saya, saya masukkan, kota-kota besar di Indonesia, lalu saya tinggal track, tinggal mengeluarkan Jakarta dan Surabaya dari situ dan ketemulah, eee, kota-kota ini. Selain itu, kalian juga barangkali menangkap bahwa kota yang ada di Jawa cuma satu, yang lainnya berada di luar Jawa. Ya memang saya sengaja, eee, melakukan itu, biar nggak apa ya, biar kita eee, tidak Java sentris.
Untuk melakukan tugas ini, saya sangat menyarankan, kalian mendownload, Google Earth atau Google Earth Pro, eee, dan kalian juga dibantu dengan software, Illustrator, terserah mau Corel Draw, mau Adobe Illustrator mmm, atau software serupa, mana yang kalian lebih familiar dan, barangkali juga, software atau, software perpetaan, software pemetaan. Terserah mau menggunakan ArcGIS atau, LandUSIM dan lain sebagainya. Tapi, sebenarnya kalian tidak akan melakukan analisis spasial yang aneh-aneh di dalam tugas ini gitu. Eee, Kalian hanya membutuhkan software ilustrator tersebut atau software menggambar tersebut untuk membantu visualisasi dan membantu mengkomunikasikan ide atau temuan-temuan kalian gitu. Nah, tujuannya tujuan dari tugas ini adalah untuk mengungkap mengungkap karakteristik, eee, karakteristik atau ciri-ciri dari kota-kota yang disebutkan di atas dan, kalian menyusun, eee, dan kalian akan menyusun semacam rekam jejak atau basic urban morphology history. Kenapa kok malah kata kunci yang muncul berikutnya adalah sejarah gitu ya, sejarah bentuk kota. Karena begini, mmm, ti tidak seperti profesi, perancangan, tidak seperti seniman atau arsitek yang mendapatkan privilege gitu, mendapatkan privilege untuk mengolah tempat yang kosong atau lahan yang kosong. Seorang perencana kota, seorang ahli berencana biasanya, mmm, biasanya mendapatkan kanvas yang sudah ada lukisannya, dan lukisannya itu, bisa jadi, adalah lukisan seorang maestro, yaitu sebuah kanvas yang sudah bagus, sudah efisien, kita tinggal meningkatkan kinerjanya sedikit saja untuk membuatnya sedikit lebih baik gitu, atau, mmm, kanvas itu adalah kanvas yang telah di kanvas itu adalah, berisi karya yang telah disusun oleh seorang anak berusia 3 tahun dengan tangannya yang kotor gitu ya, atau, telah diinjak-injak mmm, oleh hewan piaraannya dan terseret di lumpur. Jadi, eee, butek dan, membutuhkan effort yang lebih besar untuk mentransformasikan kanvas yang butek itu tadi menjadi, menjadi sebuah karya mahakarya seperti layaknya karya seorang maestro itu. Dan untuk melakukan itu kita harus tahu mengapa kanvas itu butek dari awalnya gitu. Mengapa kanvas itu kok cantik dari awalnya. Kenapa kok karya ini bagus, kenapa kok karya ini buruk. Dan untuk mengetahui itu ya kita akan menelusuri historisnya, kita akan menelusuri sejarahnya. Saya barusan saja belajar dari salah seorang, rekan ini, dan salah seorang dosen baru di PWK yang mengatakan bahwa kalau di, Eropa khususnya di Italia, segala upaya perancangan kota, segala upaya perencanaan kota itu selalu diawali dengan sejarahnya. Ya, karena sejatinya ya Italia dan kota-kota besar di Italia adalah, museum yang hidup gitu ya. Jadi mereka berusaha mempertahankan sejarahnya itu. Dan saya ingin mengambil approach itu. Saya ingin mengambil pendekatan itu. Kita telusuri dulu sejarahnya Manado, telusuri dulu sejarahnya Bandar Lampung dan kota-kota yang disebutkan di atas, eee, dan
coba pahami, kita coba pahami, pasti yang membuat kota-kota itu menjadi seperti itu. Secara politis, secara ekonomis, secara sosial, budaya, secara topografi, secara fisik, gitu ya. Dan bagaimana pola pergerakan, pola pergerakan manusia di dalam dan di kota. Dan kita coba menyusun dan kita coba bersama-sama menyusun narasi, ya narasi sejarah morfologi kota. So, instruksi di bawahnya kira-kira mendeskripsikan langkah-langkah yang akan kalian tempuh untuk mengerjakan tugas ini, begitu. Ya, ini hanya berupa guideline, gitu ya. Ini hanya berupa guideline. Jadi ketika memasukkan koordinat yang telah disediakan, kalian set ketinggian ketinggian mata kira-kira 1 kilometer dari permukaan tanah, gitu. Ada parameternya kok. Kira-kira 1 kilometer. Dan asiknya lagi kalau kalian menggunakan Google Earth. Saya nggak tahu kalau Google Maps kayaknya ada juga, tapi database-nya mungkin nggak setebal, nggak sekomprehensif Google Earth Pro. Mereka punya beberapa atau rangkaian image, rangkaian foto dari beberapa periode, gitu ya. Dan itu bisa membantu teman-teman kalian menyusun. Kalian bisa memanfaatkan itu untuk menyusun sejarah ke tempat ini tadi. Kalau ya, ya, saya yakin mereka juga tidak akan punya image dari zaman zaman lampau, penjajahan misalnya. Masa penjajahan, awal-awal kemerdekaan, saya yakin mereka nggak punya. Tapi kalian kalau bisa menelusuri, kalau bisa telusuri, adakah peta-peta lama itu, karena apa? Karena kalian semua, saya asumsikan, berada di Surabaya saat ini, nggak mungkin kan ke Lampung hanya untuk cari peta untuk tes mata kuliah yang di KS-KS ini, gitu ya. Kalian nggak harus di kota-kota tersebut, kalian bisa melakukan penelusuran dokumen secara virtual. Jadi andalkanlah data-data sekunder yang publicly available, atau yang tersedia secara bebas, gitu. Atau kalau kalian punya strategi-strategi lain untuk memperoleh datanya, Pak, Bu, saya ada kenalan di Pemkot, salah satu daerah di atas, itu mungkin mereka minta surat pengantar akses untuk mengakses data yang saya butuhkan. Ya, nggak apa-apa, sampaikanlah ke kami dan kita buatkan surat pengantarnya untuk mengakses atau repositori tersebut. Saya kira kalau langkah-langkah ini bisa kalian eksplorasi sendiri, dan produk akhirnya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi saya minta kalian menggunakan software Illustrator, software menggambar itu untuk menghasilkan peta atau peta yang menggambarkan entah itu kegiatan atau building coverage dan lain sebagainya. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah kalau seperti solid and void-nya, solid void liquid-nya seperti apa, dan kemudian bentuknya, adakah misalnya dulu ada nggak jalan ini baru ditambahkan pada tahun berapa, dan lain sebagainya. Jadi pertambahan infrastrukturnya, pertambahan pertumbuhan peralatan bangunannya, serta perembetannya kalau ada, sebagainya. Kemudian adakah perbedaan land use-nya, atau perbedaan fungsinya untuk tempat tinggal, untuk tempat kerja, untuk rekreasi,
atau komersil dan sebagainya. Jadi itulah kenapa saya minta kalian menggunakan software untuk gambar dan atau software untuk membedakan. Ide ini kemudian nantinya dituangkan ke dalam sebuah poster A3, dan untuk menghemat waktu, saya juga minta kalian membuat rekaman rekaman presentasi temuan temuan kelompok, masing-masing kelompok. Ya, kalau bisa videonya sampai lebih dari 15 menit. Dan selama pengerjaan tugas ini, saya sarankan untuk berkonsultasi, berpasangan dengan para pengelola ya, setidaknya sekali sebelum mengumpulkan tugas. Lalu yang terakhir, perwakilan dari kelompok akan mensubmit posternya dalam bentuk PDF, A2 PDF, dan rekaman presentasinya di Classroom pada minggu supaya nggak bingung ya, di Classroom kayaknya ada keterangan yang mengatakan kalau ditentukan di minggu ke-9. Saya menyesuaikan dengan yang di Classroom aku. Jadi dikumpulkan setelah setelah evaluasi tengah semester. Jadi bukan week 7 tapi ini jadi nanti. Oke. Jadi ke RPS. Jadi masing-masing versi soal faktor itu tadi, harapan saya bisa membantu informasi untuk satuan. Lalu minggu ke-8, lagi-lagi ini jadwalnya IUP bukan jadwalnya kita. Minggu ke-8 ETS, dan dilanjutkan dengan minggu ke-9. Di sini bukan Bu Duli tapi Pak Yusuf, bukan RPS tapi MY. Dan tanggalnya ini lagi-lagi ini mengikuti jadwalnya IUP bukan jadwal kita kan, ya. Abaikan tanggal dan dan nama dosen pembelajaran. Konsep dasar perancangan kota, lalu elemen-elemen atau komponen perancangan kota yang meliputi elemen fisik dan elemen-elemen lainnya, proses dan metode perancangan kota yang meliputi proses atau metode internalized, synoptic, incremental, fragmental, pluralistik, dan vertikal. Lalu kriteria rancang kota, jadi kriteria rancang kota yang terukur, measurable, dan kriteria yang tidak terukur atau non-measurable. Lalu yang terakhir adalah produk-produk rancang kota, rencana, pipeline, kebijakan, policy, program-program pembangunan. Lalu EAS atau UAS itu diselenggarakan pada minggu ke-14. Dengan demikian kalian pada minggu ke-15 dan 16 itu bisa melakukan presentasi juga dan pada minggu ke-16 bisa masih ada waktu untuk merevisi dan dilakukan sebelum melakukan submission pada minggu ke-16. Jadi ujian akhir semesternya tidak di akhir semester, itu
Selatan, dan revisi sebelum ke tugas kotanya. Kalau tugas morfologi kotanya kan tugas morfologi kotanya kan dikerjakan di Google. Oke, sorry kalau tadi loncat-loncat, tapi sampai sini adakah yang ingin bertanya? Kalau misalnya nggak pede dengan suaranya sendiri, bisa disampaikan di chat box. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kalau sambil sambil ada yang break. Kita kembali ke pengantar morfologi. Oke, morfologi kota. Dan apa itu? Saya melakukan keyword search begitu. Morfologi kota, kemudian saya masukkan ke dalam Google Search dan beberapa academic database search engine, dan saya berusaha mengumpulkan kata-kata kunci yang saya coba himpun kata-kata kunci yang muncul dari hasil search tersebut ke dalam sebuah word cloud. Not exactly successful word. Yang jelas morfologi kota ketika saya telusuri, kata-kata yang muncul itu adalah urban fabric, yang artinya adalah city form untuk kota. Lalu urban morphology adalah yang paling gede adalah shape of the city, bentuk kota. Apa bedanya city form? Sebenarnya sama, beda apa namanya? Actually no, city form dan shape. Kalau kita bilang shape itu adalah bentuk fisiknya, sedangkan kalau city form adalah bentuk, misalnya bentuk administratif. Ini kota administratif, ini kota atau ibu kota ekonomis. Take a look at Sydney and Canberra, for example. Kenapa kok saya ngambil Sydney sama Canberra? Karena saya banyak sekali menemui orang yang menganggap kalau Sydney atau Melbourne itu adalah ibu kotanya Australia. Nah, ibu kotanya itu ada di dalam negara bagian sendiri, Australian Capital Territory atau ACT, sama seperti ACT ibaratnya seperti DKI karena kudus ibu kota. Dan di dalam ACT itu ada kota namanya Canberra. Canberra itu adalah administrative and political capital dari negara Australia, dengan Sydney, Melbourne, dan kota-kota besar lainnya adalah economic and social and economic hub. Social and economic hub barangkali juga merupakan production hub dari negara. Kalau kita sementara ini antara administrative capital dengan economic capital dan dalam upaya atau kita sekarang tengah mempersiapkan transisi dari mixed use capital itu tadi menjadi administrative capital dan administrative capital di ibu kota negara yang baru, dan economic hub, economic capital yang sudah Jakarta itu. Jadi seperti itu. Jadi city form dan city shape itu adalah dua hal yang
berbeda, walaupun form and shape sekilas sepertinya sama-sama shape gitu. So, ini apakah ini city form atau city shape? Gitu ya. It's a shape. Dan diagram ini sedikit diagram atau peta ini sedikit banyak memberikan ilustrasi bagaimana memberikan ilustrasi bagaimana struktur sebuah kota itu direpresentasikan, gitu ya. Struktur sebuah kota direpresentasikan. Yang hitam-hitam adalah lahan tidak terbangun. Yang putih-putih, kotak-kotak putih ini adalah bangunan dengan bentuk dan konfigurasinya serta tempatnya itu. Sedangkan yang untuk kalau itu Pak, yang ada di tengah ini, yang banyak garis-garis dan banyak garis-garis dan putih ini apa? Well, ini open to interpretation. Bisa jadi ini menggambarkan lorong-lorong, gitu ya. Jadi ini menggambarkan lorong-lorong yang membawa penduduk atau pengunjungnya ke dalam dan fungsi-fungsi tertentu, ruang-ruang tertentu, atau bisa diartikan hal yang lain. Kenapa kok saya bilang open to interpretation? Karena peta ini tidak ada keterangannya sama sekali. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan di dalam form of reference tugas, peta atau diagram yang kalian hasilkan harus dilengkapi dengan keterangan yang mendukung informasi yang ingin disampaikan. Begitu. Misalnya garis hitam dengan ketebalan tertentu itu mengindikasikan apa, kalau putih dengan ketebalan tertentu mengindikasikan apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya boleh tahu, sekedar main sense aja ya. Menurut kalian, apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian pikirkan ketika melihat peta seperti ini? Kesan apa yang kalian tangkap pertama kali? Silakan, Aisyah. Mohon maaf Bapak, jika Bapak berkenan apa bisa diulang ya Pak? Soalnya di kami suaranya sedikit putus-putus Bapak. Oke, maaf kalau barangkali signalnya kurang stabil. Mana yang harus saya ulangi ya? Pertanyaan saya tadi adalah kesan apa yang muncul dalam benak teman-teman sekalian ketika melihat peta ini, gitu. Iqbal duluan, silakan. Oke. Iya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Iqbal. Izin menjawab, mungkin kalau dari apa yang saya lihat, mungkin tanpa adanya penjelasan dari Bapak sebelumnya atau adanya keterangan judul dan legenda dan lainnya, saya sedikit bingung ya, maksudnya ini kotak, ada yang kotak-kotak, ada yang garis-garis, lalu bedanya di mana, terus ini ini peta apa dan sebagainya gitu Pak. Jadi kalau dari apa penglihatan sekilas tanpa ada penjelasan mungkin masih bingung ya Pak. Gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Alwan, silakan. Baik, saya izin menjawab Pak. Saya Alwan NLP 063. Jadi penglihatan saya ini seperti gambaran kota gitu Pak. Namun di dalam kota tersebut memiliki aspek kompleksitas. Jadi di dalam suatu kota tersebut di gambar ini memiliki beberapa perbedaan
kebutuhan dalam kota tersebut. Misal ada dibangun dalam, misal aspek ekonomi dan lain-lain ditunjukkan dengan warna-warna yang berbeda dan bentuk-bentuk yang berbeda. Tapi jika salah saya minta maaf, Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama. No, kedua pendapat itu nggak ada yang salah kok. Yang disampaikan Iqbal tadi, saya bingung Pak karena nggak ada keterangan gitu ya, dan barangkali penjelasan dari saya juga terbatas. Bahwa penjelasan yang saya sampaikan barangkali terbatas karena saya juga nggak menerima, saya juga tidak memiliki informasi apapun soal soal peta ini. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi bahwa eh, saat mengerjakan tugas nanti, ketika menghasilkan sebuah peta atau diagram, jangan lupa untuk dilengkapi keterangan supaya tidak membingungkan pembacanya. Gitu. So, ya, pendapat itu, kesan bingung itu tadi, ya tidak salah. Terus kemudian kalau dari apa yang dikatakan Alwan, menunjukkan kompleksitas. Yes. Kenapa kok menunjukkan kompleksitas? Di sini ada beberapa ada klaster begitu ya, ada klaster bangunan-bangunan yang kesannya sekilas gitu ya, sepertinya tidak terlalu padat begitu. Sedangkan kalau kita bergeser ke tengah-tengah sini, ini kayaknya antara bangunan padat ataukah ini adalah sebuah apakah ini peta yang menggambarkan jaringan lorong-lorong di perkampungan atau jangan-jangan ini adalah lorong-lorong di dalam pasar. Ini adalah kios-kiosnya. Maybe, maybe not. Tapi dari sini, seperti yang Awan sampaikan, kata kunci yang Awan sampaikan tadi, kompleksitas itu tadi, paling enggak kita bisa menerka kalau yang bangunannya tidak padat ini, oh barangkali ini yang fungsi komersial, barangkali ini justru residensialnya, atau nggak mungkin residensial. Kalau dilihat dari kolom-kolomnya ini, titik-titik yang di bawah sini, kalau dilihat dari titik-titik di bawah sini, jangan ini adalah ruang-ruang administratif misalnya, administratif atau ruang-ruang pemujaan, ruang-ruang lainnya gitu yang memiliki fungsi signifikan. Sedangkan di dalamnya sini justru fungsi ekonomi, kegiatan manusia yang orang berkumpul, berdagang, dan lain sebagainya. Sedangkan yang di luar sini, yang tidak terlalu padat ini adalah tempat-tempat hunian misalnya. Jadi begitu. Tapi betul, di dalam sebuah kota, gitu. Kalau kita sandingkan satu kota dengan kota yang lain, gitu. Pola-pola seperti ini padat, tidak padat longgar, kemudian secara geometris atau secara geometris dia organik gitu. Saya agak nggak enak dengan menggunakan kata berantakan, jadi juga pakai organik ya gitu, yang disebut dengan alami gitu. Ada yang foto, ada yang organik. Dan pola-pola seperti ini, perbedaan pola-pola seperti inilah yang kita sebut dengan urban fabric, fabrik perkotaan. Urban fabric itu bukan bahan gitu, kain. Gitu. Diibaratkan kita mengibaratkan kota itu sebagai sebuah kain gitu, hamparan kain begitu, dan ada bagian kainnya itu yang halus, ada bagian kainnya itu yang lungset gitu. Lungsetnya itu lungset maksudnya dia terbangun, dia ada aktivitas di situ, dan atau semakin lungset semakin padat aktivitasnya. Sedangkan semakin halus semakin semakin tidak padat aktivitasnya atau apapun itu. Tapi seperti inilah yang dimaksud dengan urban fabric. Ini adalah ilustrasi dari sebuah urban fabric. Terima kasih masukannya Mas Iqbal dan Mas Alwan. Ini
adalah contoh lain dari kalau tadi adalah peta yang telah diolah gitu ya, peta hitam putih atau peta solid void linked gitu. Kalau ini adalah peta udara. Peta udara dari kota mana saya lupa. Hang on. Kalau kalau saya nggak salah ingat, kalau dia adalah atom, dia adalah kalau nggak salah. Tapi ini adalah kontrak ya, ini adalah dari segi bentukannya ya. Dari segi bentukannya, dari tata letak jaringan jalannya, kalau kita bandingkan dengan peta yang sebelumnya yang kelihatannya begitu kompleks, ini kelihatannya begitu kompleks dan begitu organik begitu. Peta ini barangkali di mata kita atau di mata sebagian dari kita lebih menarik karena dia lebih termoto, dia lebih tertata, bentuk geometrisnya jelas, tidak ada yang apa namanya, tidak ada bangunan yang konfigurasinya itu menceng atau atau di ya, apa ya, menceng atau melenceng lah gitu. Semuanya serba geometris dan tertata. Gitu. Well, bagi sebagian dari kalian mungkin akan lebih menyenangi ilustrasi yang seperti ini atau konfigurasi seperti ini. Bagian dari kalian barangkali lebih suka yang lebih organik gitu. Enggak, kalau yang apa? Enggak lah, kalau yang kayak begini, yang serba kayak gini tuh kok kayaknya apa ya? Kayaknya fabricated sekali gitu. Kayaknya seolah-olah itu adalah hasil dari dia seolah-olah produk dari sebuah fabrikasi. Saya lebih suka eh, tatanan yang lebih organik, yang terbentuk dengan sendirinya, begitu. Karena dia lebih apalah, gitu. Itu preferensi dikembalikan pada preferensi masing-masing. Tapi dalam nanti ketika merancang kota atau merancang kawasan kota, kita tidak bisa menggunakan preferensi-preferensi tersebut. Barangkali ketika kita bicara dengan para stakeholder, dengan orang-orang yang berkepentingan, bagian akan mengatakan saya lebih suka yang tertata seperti ini, bagian yang lainnya enggak, saya lebih suka yang seperti itu. Dan ternyata barangkali yang mereka butuhkan justru bukan yang seperti ini. Yang mereka butuhkan adalah yang organik, maybe. Kita, kita lihat, that remains to be seen. Lalu signifikansi, mengapa kok kita harus belajar morfologi perkotaan? Gitu ya. Well, signifikansinya itu saya coba ilustrasikan dalam 3, 4, 5, dalam 5 perspektif. Signifikansi dari segi perencanaan, dari segi planning, lalu signifikansi morfologi dari kacamata atau dari lensa konservasi, dari lensa turis, dari lensa pariwisata, dari lensa keberlanjutan, sustainability, dan yang terakhir adalah kesehatan masyarakat, public health. Gitu. Pertama, dari perspektifnya planning. Gitu. Paul mengatakan kalau digital form lasts a very long time, longer than the activity on it. Saya barangkali pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, saya mungkin pernah mengatakan bahwa kota itu adalah wadah, sebuah wadah, ya, seperti tempat buat cawang atau piring, gitu ya. Wadah kegiatan apa? Kegiatan manusia di atas. Dan bentuk fisik perkotaan itu, bentuk fisik kota itu adalah cerminan dari kegiatan manusia yang berlangsung di atasnya. Bentuk fisik itu adalah hasil dari kebutuhan aktivitas manusia.
Lalu apa yang terjadi ketika aktivitas manusia itu berhenti atau sudah bergeser, berubah, gitu ya. Nah, kalau dulunya yang dominan adalah perdagangan misalnya, lalu sekarang aktivitas perdagangan itu sudah tidak terlalu gencar. Dia bergeser, akhirnya dia bergeser menjadi ke aktivitas lain, misalnya gitu. Kalau perdagangan dulu dia menyimpan barang di situ, bentuk ruang-ruang perkotaan yang terbentuk, koridor yang terbentuk, misalnya, koridor kota yang terbentuk, bangunan-bangunan yang ada di situ dirancang dan dibangun untuk mengakomodasi kegiatan perdagangan tersebut. Ada storage, ada drop off untuk untuk kargo dan lain sebagainya. Storage untuk menyimpan barang. Lalu ada ruang untuk interaksi antara pedagang dan pelanggannya misalnya. Lalu apa yang terjadi ketika kegiatan perdagangan itu bergeser? Perdagangannya berhenti dan beralih menjadi let's say orientasinya adalah jasa. Bukan dagang lagi, bukan dagang barang, tapi jual beli jasa konsultansi, atau menjadi office block dan lain sebagainya. Ada beberapa ruang yang tentunya tidak akan dapat berfungsi secara optimal kalau dia kemudian diganti kalau kemudian kegiatan di dalamnya berganti begitu saja. Ruang itu harus menyesuaikan. Kalau tidak bisa menyesuaikan, ya kegiatan yang berlangsung di dalamnya tidak akan berlangsung secara optimal. Dan biasanya kegiatan itu bisa berubah dalam sekejap. Tapi bentuk fisiknya itu akan butuh waktu yang lebih lama untuk mengejar mengejar perubahan kegiatan tersebut. The physical form lasts a very long time, longer than the activities on it. Karena apa? Butuh sumber daya dan effort yang lebih besar untuk merubah fisik kota itu, untuk merubah fisik koridor itu menyesuaikan dengan kegiatan. Oleh sebab itu, seringkali kita melihat kenapa kok ruas jalan ini begitu sempit, makin macet karena makin banyak kendaraan, kenapa tidak dilebarkan aja? Wah, karena upaya pelebaran jalan itu ya tentunya makan waktu dan juga biaya. Lagi implikasi sosial dan ekonominya, harus menggusur bangunan, artinya harus memindahkan orang, memindahkan kegiatan dan lain sebagainya. Padahal cuma ingin melebar. Physical form itu evolusi. Ya, physical form itu berevolusi, dan aktivitas manusia itu berevolusi. Lebih cepat putarannya, dan physical form itu, bentuk kota itu biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk menyusul. Dan tugas Anda nanti sebagai professional planner adalah untuk mengantisipasi perubahan kegiatan tersebut, sehingga bentuk fisik perkotaan itu tidak perlu terlalu banyak penyesuaian. Dia bisa lebih adaptif begitu ya, dalam mengantisipasi tren-tren yang akan datang. Dari segi konservasi atau dari lensa konservasi, Smith pada 2 kesempatan mengatakan the townscape is the visual repository of any town's history. Kalau dari kacamata konservasi, bentuk kota itu, bentuknya, kemudian detail-detail yang terkandung di dalam itu adalah repositori atau perpustakaan, dalam tanda kutip, perpustakaan atau showcase, adalah etalase sejarah kota, sebuah tempat. Jadi kita bisa contoh-contoh yang bisa saya berikan, let's say kawasan Monas gitu.
monumen nasional. Monumen nasional itu adalah etalase, kawasan monumen nasional itu adalah etalase sejarah pembangunan negara kita. Nah, ketika dari awal kemerdekaan, presiden kita berupaya menunjukkan kepada dunia bahwa dia juga mampu membangun seperti bangsa-bangsa Eropa, bahkan lebih baik. Mungkin kompleks monumen itu sebagai landmark sekaligus sebagai etalase sejarah. Dan ya, literally sebagai etalase karena kalau kita masuk ke dalam Monas, ada museumnya yang menunjukkan sejarah perjuangan bangsa dari awal sampai ke titik kemerdekaan tersebut. Lalu dari lensa pariwisata, Clark di tahun 2018 mengatakan the built environment atau lingkungan binaan itu adalah fundamental component atau komponen dasar, komponen krusial, komponen fundamental, elemen fundamental dari sumber daya pariwisata. Built environment is a fundamental component of the tourism resource of a locality. Contoh yang paling gampang yang pertama kali muncul dari dalam ketika membaca kutipan dari Park ini adalah kota Venesia. Venice itu adalah etalase negara sekaligus sumber daya pariwisata, objek pariwisata. Dan objek pariwisata dengan keunikannya yaitu kota yang tengah tenggelam, yang jadi ciri khasnya adalah kanal airnya yang lorong-lorong. Yang dari lensa sustainability. The physical nature of the urban environment has a profound impact upon present and future energy demand. Physical nature atau sifat-sifat fisik, karakteristik fisik dari kota itu terhadap kebutuhan energi ini dan di masa yang akan datang. Perembetan, kenapa kok perembetan atau urban sprawl itu dianggap sebagai hal yang negatif karena antara lain perembetan itu memaksa pergerakan mobilitas penduduk kotanya dari satu titik ke titik dari pinggiran kota ke pusat kota. Dan sebenarnya bukan masalah pergerakan, jarak pergerakannya yang biasanya dijadikan masalah. Jarak pergerakan. Kalau pergerakan ini tidak dilayani oleh infrastruktur transportasi atau opsi-opsi transportasi yang berkelanjutan seperti itu, NMT, non-motorized transport, rel, lainnya itu ya, kalau semuanya itu bergantung pada kendaraan pribadi, kendaraan motor pribadi, maka inilah jadi energi. Bagaimana kita ketahui sekarang ya harga minyak sedang naik, sehingga kan jadi mungkin tidak visible ya, tidak dari segi energi, tapi juga dari segi economical sustainability dan economical. Sebab itu bentuk fisik kota itu harus ditata sedemikian rupa supaya untuk menghindari tekanan yang muncul dari demand.
Yang terakhir, public health. Dari perspektif public health. The physical form of cities is also important in either inhibiting, menghambat, or promoting, mendorong physical activity. Ada tidak hanya sekedar pendidikan infrastruktur berupa trotoar yang membuat orang mau menggunakan. Trotoar itu kalau disediakan, tapi jarak antara destinasi itu, dan itu tidak ada penertiban, tidak ada tertiban. Walaupun trotoarnya bagus, tapi kalau dia tidak ada tertibannya, tidak ada perlindungan terhadap cuaca, gitu ya, nggak ada yang mau memanfaatkan, nggak ada yang mau berjalan. Jadi ya. Kalaupun misalnya tidak ada trotoar, tapi jarak yang dekat, lalu tidak terlalu banyak kendaraan bermotor yang bisa melewati jalan tersebut, maka pasti banyak yang bentuk itu tadi. Itu adalah ilustrasi dari bentuk fisik dari lingkungan kota yang mendorong menghambat orang untuk menjadi lebih aktif secara fisik. Ya. Contoh, beberapa mahasiswa tugas akhir saya kemarin semester lalu menemukan bahwa kalau jalan kakinya itu lebih dari 200 meter, itu orang kalau jarak yang terputus lebih dari 200 meter, baik itu ada trotoar maupun tidak, orang terus sudah aku naik kaki 200 meter. Itu sudah maksimum. Itu adalah jarak maksimal yang mau ditempuh oleh seorang pejalan. Walaupun ada juga individu yang menikmati jalan kaki itu sampai jalan 4 kilo pun 5 kilo pun tidak ada masalah. Tapi itu adalah outlier. Jadi secara umumnya kita berjalan kaki untuk belanja, kerja, untuk belajar, tidak di luar atau tidak ada trotoar atau tidak ada infrastrukturnya, pokoknya 200 meter jelas full of fun. Intinya jangan terlalu jauh dari situ pada satu fungsi yang lain. Aktivitas kita, kenapa kok saya tulis di sini ada urban crime? Karena ada juga konfigurasi yang memungkinkan atau yang memungkinkan orang terjadinya tindak kejahatan. Salah seorang bimbingan saya mengeksplorasi faktor-faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap kejahatan. Saya kira materi atau tugas akhir yang sekali itu masih baik untuk coba nanti tanyakan deh ke dia apakah dia bersedia untuk sharing temuan dari tugas umum. Sepertinya itu, enggak, ini ada beberapa aliran kan dari Eropa. Saya belum menemukan beberapa aliran atau pendekatan terhadap model dari luar Eropa. Paling dominan adalah pendekatan untuk kota ini. Italian, British, dan French schools of thought. Aliran Itali, Prancis,
Bali secara umum memandang bahwa Italian Plan dan kota sebagai hasil dari prosedur-prosedur yang ditempuh dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kota itu adalah hasil dari faktor-faktor politis dan ekonomis. Inggris, maka jadi tidak selalu menentukan rencana dan formulasi pola-pola untuk dan pola-pola alternatif ada ilustrasi yang ilustrasi penerapan 10 pot. Saya ada video yang bisa kalian telusuri, judulnya Unfinished London. Nanti saya share deh di kelas Unfinished London yang menggambarkan kira-kira bagaimana British School of Thought ini dikasih bullet point. Orang-orang Prancis dan memandang lingkungan binaan itu sebagai wadah sosial, wadah aktivitas. Build space for sustainable social practices. Jadi lingkungan binaan atau lingkungan terbangun itu tujuannya adalah untuk mempertahankan interaksi sosial dan keseharian. Jadi ada hubungan dialog yang aktif ya, sosial dengan sepertinya itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk bagi penguji kita ini. Kita kalau tidak ada atau belum ada, saya mendorong teman-teman untuk menyampaikan kalau ada di luar kelas setelah kelas begitu ya, barusan gitu. Besok baru tempat disampaikan ke saya melalui WhatsApp. Tapi gunakan fitur forum yang ada di Classroom. Kenapa demikian? Karena kalau fitur forum itu kan pertanyaan itu akan bisa dibaca oleh teman-teman satu kelas. Kalau disampaikan ke saya itu adalah dialog antara dua individu. Kenapa kok harus menggunakan forum? Kenapa kok harus dibaca oleh kelas? Karena sekali teman-teman di kelas yang lain itu punya pertanyaan sehingga mereka tidak bisa memperoleh manfaat ke depan. Tadi Aisyah mengangkat tangan, silakan. Baik Bapak, saya ingin mewakili teman-teman. Pak, tadi suara Bapak sedikit putus-putus lagi. Jadi saya mau konfirmasi, tadi yang Bapak sampaikan itu bahwa kami boleh menanyakan terkait dengan materi yang Bapak sampaikan di luar jam mata kuliah, akan tetapi tetap di dalam forum agar semua teman-teman itu bisa tahu apa yang kami tanyakan dan mengerti feedback yang Bapak berikan. Benar seperti itu ya Pak? Yes. Baik, terima kasih Bapak.
Oke, saya akan minggu depan insya Allah kita akan ketemu secara langsung di kelas. Yay. Dan sementara waktu antara hari ini dan minggu yang akan datang, saya akan berupaya melengkapi beberapa dokumen dan barangkali mengupdate beberapa dokumen yang ada di Classroom, termasuk saya share reference atau buku yang menjadi pegangan kita semester ini untuk kalian baca. Saya unggah saya share lagi di Classroom gitu ya. Dan juga video yang saya janjikan tadi mengenai British School of Thought. Sebelum saya lupa, saya tadi juga sudah menjanjikan kalau akan menampilkan QR code ini lagi bagi teman-teman yang telah bergabung. Monggo silakan di-scan untuk mengisi daftar kehadiran semester, daftar kehadiran minggu ini. Gitu. Dan sambil menunggu mereka yang mengisi daftar hadir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman di pagi hari ini. Mohon maaf bila ada sedikit kendala teknis barangkali dari saya yang mengganggu proses penyampaian informasinya. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak akan terjadi, atau kalaupun ada maka kendala itu sangat minim, gitu ya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak.